Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan mempelajari tentang statistik, yaitu mengenai cara menganalisis, membaca, dan memprediksi data dari tabel atau diagram, baik itu diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Materi statistika sangat diperlukan dalam penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk menghitung hasil panen, menghitung laba dan penjualan, menghitung populasi penduduk, menghitung kekayaan penduduk, menentukan besar pajak yang harus dibayarkan, dan yang paling sering didengar adalah untuk menghitung cepat atau quick count dalam satu pemilihan umum. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita mempelajari bagaimana cara menganalisa data ya, sebaiknya kita review kembali pelajaran yang telah kalian dapat tentang statistik di kelas 7, yaitu bagaimana menyajikan data dari data yang diketahui, yaitu baik dalam bentuk batang, dalam bentuk garis, lingkaran, maupun tabel. Nah, di sini diberikan contoh-contoh penyajian data dalam bentuk batang. Menunjukkan jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y. Misalkan saja berapa jumlah yang SMP misalkan. Nah, di sini adalah sebanyak 900 ya. Demikian juga yang lain. Kemudian juga ada diagram garis. Pada diagram garis ini menunjukkan tentang berat badan siswa. Misalkan berat badan siswa yang 40 kg ada berapa? Oh, ada 6. Berat badan siswa yang 44 kg itu ada 9. Ya, demikian juga untuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran itu jenis pekerjaan itu ditulis dalam bentuk persen. Misalkan petani ada 20%, BUMN 12%, TNI 16%, pegawai swasta 12%, dan seterusnya ya. Demikian juga yang bentuk tabel. Ya, bentuk tabel di sini ada jenis pekerjaan, kemudian banyaknya. Yang pegawai negeri sipil ada 12, yang lain-lain ada 4, tani ada 10, dan seterusnya. Nah, ini semua di dalam menentukan penyajian data atau menyajikan data dalam bentuk diagram batang, garis, kemudian diagram lingkaran dan tabel itu sudah kalian peroleh. Kali ini kita akan mempelajari membaca atau menafsirkan atau menganalisa data. Statistik kelas 8 ini kita akan mempelajari cara menganalisis, membaca, dan memprediksi berdasarkan tabel dan diagram, baik itu diagram batang, garis, dan lingkaran. Umpamanya kita ingin menganalisis atau membaca atau memprediksi tentang penyajian data dalam diagram batang, yaitu di sini ditunjukkan jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di kota Y. Nah, untuk siswa SD itu sebanyak 1.500. Untuk siswa SMP ya sebanyak berapa di sini? Yaitu 900. Kemudian SMA demikian juga ya, kalau kita tarik ini sekitar ini ya. Jadi sama dengan 1.100 ya, 1.100. Demikian juga yang SMK itu sekitar 1.250. Itu caranya membaca. Kemudian kalau misalkan ingin tahu selisihnya antara siswa yang tertinggi dan yang terendah. Di sini yang tertinggi adalah 1.500, yaitu anak SD ya. Dan SMP yang paling rendah itu 900. Kalau ditanya selisihnya ya tinggal kurangi saja, yaitu 1.500 dikurangi 900 adalah 600. Dan demikian caranya menganalisis atau membaca atau memprediksi data yang dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang. Demikian juga saya kira untuk diagram garis, untuk tabel, maupun untuk lingkaran. Nah, sedikit untuk yang lingkaran sekarang ya, untuk diagram lingkaran. Katakan untuk diagram lingkaran ini adalah keadaan jenis pekerjaan di suatu desa yang jumlah penduduknya 20.000 misalkan ya. 20.000. Nah, di sini pedagang adalah 4%. Kemudian nelayan 4%, lain-lain 8%, PNS 24%, dan seterusnya ya. Kita ingin mengetahui jumlah penduduk yang bekerja sebagai PNS misalkan. Nah, PNS di sini adalah 24%. Jadi 24% PNS. 24%. 24% dari apa? Dari jumlah penduduk seluruhnya, yaitu 20.000. Nah, sehingga ini ya 24 kali 2 itu adalah 48, berarti nolnya 2. Nah, sekitar 4.800. Jadi yang bekerja sebagai PNS, itu yang bekerja sebagai PNS dari 24% ini adalah 4.800 dari jumlah penduduk, semuanya 20.000. Ini caranya menganalisis data yang berupa diagram lingkaran.
Nah, saya kira demikian. Untuk yang lain ya, lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh yang akan kita berikan berikut ini. Contoh yang pertama yaitu diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 berupa diagram batang. Pertanyaannya, selisih produksi padi 2 tahun terakhir. Jadi tahun itu yang didata itu tahun 2010, 2012, 2013, 2014. Pada tahun 2010 itu sebanyak 150 ya, lihat garisnya jelas ini kan. 2012 itu sebanyak 250. 2013 itu sebanyak 200 ton. Sedangkan 2014 itu sebanyak 300 ton. Nah, yang ditanya produksi padi 2 tahun terakhir, berarti tahun 2013 dan tahun 2014. Jadi selisihnya berarti 2013 itu 200, 2014 itu 300, berarti 300 dikurangi 200, jadi sama dengan 100 ton. Itu jawabannya untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua juga berupa diagram batang ya. Diagram batang ini menunjukkan produksi pupuk sebuah pabrik. Pertanyaannya, selisih produksi pupuk bulan Maret dan bulan Mei. Nah, yang ditanya hanya bulan Maret dan bulan Mei. Bulan Maret itu ya, produksi pupuknya itu dalam ton adalah 10 ya, 10 ton. Ini jelas ini ya. Kemudian bulan Mei itu adalah 6 ton. Ini jelas kalau kita tarik di sini. Nah, di sini 6 ton. Berarti selisihnya berapa? Ya, selisihnya berarti selisihnya itu adalah 10 dikurangi 6, jadi sama dengan 4 ton. Sama seperti contoh soal tadi nomor 1 ya. Berikutnya contoh soal yang ketiga ya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 200 siswa. 200 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Senam itu sebanyak 20%, bela diri 12%, kemudian PMR 13%, MIPA 10%, dan voli 30%. Sedangkan robotik tidak diketahui. Nah, pertanyaannya, berapa banyaknya siswa yang gemar robotik? Untuk menentukan banyak siswa yang gemar robotik, kita cari dulu persentase daripada robotik ini. Robotik. Nah, ini ya. Jadi 100% dikurangi dengan yang diketahui, yaitu 20% yang apa itu? Senam, kemudian saya tulis di sini ya. 12%, kemudian bela diri, kemudian ditambah dengan 13%, untuk yang PMR ditambah dengan 10%, untuk yang MIPA, dan 30% untuk yang voli. Sehingga untuk yang robotik itu adalah 100% dikurangi jumlahnya ini semua adalah 12, berarti 32. 32 berarti 45, 55 berarti 85. 85%. Jadi sama dengan 15%. Itu persentasenya. Sehingga banyaknya siswa kalau begitu, banyak siswa yang gemar robotik, itu adalah, nah, persentasenya itu tadi, jadi 15% kali jumlah seluruh siswa, yaitu 200. Sehingga sama dengan 15 kali 2 itu adalah 30 orang siswa. Nah, demikian caranya ya untuk soal yang nomor 3. Contoh soal yang keempat. Diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 72 siswa. Jadi jumlah siswa seluruhnya 72. Banyaknya siswa yang menyukai matematika. Nah, kita lihat di sini yang suka IPS ada sebanyak 120 derajat, IPA 30 derajat, bahasa Inggris 60 derajat. Kalau tadi itu persen, sekarang bentuk derajat. Yang ditanya adalah matematika yang belum diketahui ya. Nah, untuk matematika kita cari, karena ini bentuknya derajat ya, berarti satu lingkaran penuh itu kan 360. 360 derajat dikurangi dengan bahasa Inggris sebanyak 60 derajat, kemudian IPS-nya itu 120 derajat, dan IPA-nya adalah 30 derajat. Sehingga ini 360 derajat dikurangi 180 ditambah 30 berarti 210 derajat. Jadi sama dengan 100
derajat ya. Nah, itu untuk sudut matematikanya. Nah, sekarang yang ditanya adalah banyak siswa. Banyak siswa di antara 72 siswa yang menyukai matematika. Yang suka matematika. Matematika. Berarti sama dengan 150 derajat per 360 derajat kali 72 siswa. Jadi sama dengan 15 per 36 kali 72. Sehingga ini dicoret-coret, ini 2 berarti 30 siswa. Itu yang menyukai matematika ya, menyukai matematika. Itu contoh soal yang ke Berikutnya contoh soal yang kelima. Diagram garis berikut ini menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam seminggu. Kenaikan uang saku siswa ini terjadi pada hari apa? Pertanyaannya ya. Kita lihat sekarang. Hari Senin itu sebanyak 6.000. Banyaknya uang saku ya, 6.000 siswa pada hari Senin. 6.000 rupiah maksudnya ya. Kemudian hari Selasa itu 5.000, mengalami kekurangan, mengalami penurunan ya. Pada hari Rabu, itu diberi jatah 7.000, mengalami kenaikan. Kemudian Kamis, ini tetap 7.000. Kemudian hari Jumat, 6.000, turun lagi, 6.000. Dan hari Sabtu, itu juga 6.000 tetap ya, antara hari Jumat dengan hari Sabtu. Nah, kalau begitu, kenaikan uang saku itu terjadi pada hari apa? Nah, pertanyaannya. Jadi jelas di sini yang kenaikannya itu yaitu hari Selasa ke Rabu. Berapa kenaikannya? Ya 7.000 dikurangi 5.000. Jadi pada hari apa? Berarti hari Selasa, hari Rabu ya. Itu mengalami kenaikan. Yaitu kenaikannya adalah 2.000. Untuk contoh yang keenam, yaitu perhatikan tabel di bawah ini menunjukkan hasil produksi padi di Desa Sukamakmur. Kesimpulan apakah yang bisa kalian buat dari tabel ini? Yang B, pada tahun berapakah terjadi penurunan produksi? C, dari jawaban B, menurut kalian apa yang terjadi pada tahun itu? Ya, perhatikan ini adalah bentuk tabel ya. Hasil produksi padi Desa Sukamakmur tahun 2001 sampai 2008. Kita lihat pada tahun 2001 itu jumlah produksinya 250. Pada tahun 2002 ya, mengalami kenaikan 85, jadi kenaikannya itu 35 ya. Kemudian tahun 2003 mengalami kenaikan sekitar 25 juga ya, 25 ya. 25 ton. Pada tahun 2004 naik lagi 340, mengalami kenaikan sekitar 30 ton. Pada tahun 2005 380 mengalami kenaikan sekitar 40 ton. Dan pada tahun 2006 itu 225, anjlok ya, mengalami penurunan minus. Ini minus sekitar minus 80 dikurangi ini berarti 55 ya. 55 ton mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2007 naik kembali. Naik kembali 225 berarti sekitar naiknya 65 ya. 65 ton. Dan pada tahun 2008 420 itu sekitar naiknya adalah 130 ini paling banyak ya. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang A, kita bisa menjawab yang A. Kesimpulan apakah yang bisa kalian buat dari tabel ini? Nah, jadi kesimpulannya itu ini selalu mengalami kenaikan, tapi pada tahun 2006, produksi padi mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian yang B, pada tahun berapakah terjadi penurunan produksi? Ya, jelas sama tahun 2006. Sedangkan yang C, dari jawaban B, menurut kalian apa yang terjadi pada tahun itu? Oh, penyebabnya ya, bisa karena musim kemarau, ya. Karena musim kemarau atau curah hujan kurang, musim kemarau atau curah hujan kurang ya. Atau bisa juga karena banjir ya. Karena banjir. Curah hujan terlalu besar sehingga menyebabkan banjir.
ya. Kemudian bisa juga karena hama ya, hama. Jadi banyak sebenarnya. Ini yang kita sebut dengan menganalisis atau menafsirkan atau memprediksi. Demikianlah contoh-contoh tentang analisis.